Jadi pengertiannya, demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sistem ini menggabungkan nilai-nilai demokrasi universal dengan kearifan lokal Indonesia, seperti musyawarah mufakat dan gotong royong. Jadi demokrasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi 1998 dan menerapkan sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan, sistem multipartai, pemilihan langsung, kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam kehidupan politik. Demokrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Beberapa prinsip penting dalam demokrasi meliputi yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Warga negara berhak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas, adil, dan transparan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan represi atau penindasan. Yang keempat, persamaan di mata hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Yang kelima, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ciri-ciri demokrasi. Sebuah negara dapat dikatakan memiliki demokrasi apabila memiliki 5 ciri ini. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala. Yang ketiga, memiliki sistem multipartai. Yang keempat, pers yang bebas dan independen. Serta yang kelima, penegakan hukum dan peradilan yang independen. Ada ketimpangan akses informasi dan pendidikan politik, serta rendahnya literasi politik dan ketidakmerataan akses informasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam demokrasi deliberatif. Dan ada korupsi dan politik identitas, korupsi yang meluas dan politik identitas yang memecah belah masyarakat, menghalangi transparansi dan dialog rasional, serta penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Mayoritas terkadang menekan minoritas dengan mengancam keharmonisan sosial. Selanjutnya ada tantangan, lemahnya budaya hukum dan supremasi hukum, pelanggaran HAM, dan minimnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan menjadi masalah serius. Selanjutnya, dominasi elit politik dan polarisasi sosial, yang mana politik yang dikuasai elit dan polarisasi identitas sosial, membatasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang terakhir, pemahaman demokrasi di Indonesia perlu diperkuat dengan pendidikan politik yang merata, pemberantasan korupsi, penghargaan atas perbedaan, dan penegakan hukum yang adil untuk mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulan, demokrasi Indonesia merupakan perpaduan unik antara nilai-nilai demokratis universal dengan kearifan lokal Pancasila. Meskipun telah mengalami kemajuan signifikan sejak era reformasi dengan sistem presidensial yang menerapkan checks and balance, pemilu langsung, dan kebebasan sipil, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti polarisasi politik, korupsi, serta ancaman intoleransi yang memerlukan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas demokrasi demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.